Mari kita mencoba kembali ke Taman Eden. Tragedi yang terjadi di Taman Eden. Kita telah melihat keindahan dari panorama yang indah. Tuhan Allah menciptakan Taman Eden, dan di sanalah Adam dan Hawa dengan semua keindahan, dengan tidak ada kekurangan. Makanya dikatakan walaupun mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena mereka dalam keadaan yang sempurna dari pabrik, di mana Tuhan Allah baru menciptakan mereka dan belum ada masuk kejahatan dan dosa di tengah-tengah masa ini. Tetapi tragedi di Taman Eden, Kejadian pasal 3, Alkitab kita mengungkapkan keindahan pasal 1 sampai pasal 2, di mana tragedi manusia berbuat dosa belum ada. Tetapi pasal 3 muncullah yang kita alami hari ini. Mari kita berdoa. Sebagaimana kami yang diciptakan oleh Tuhan Allah masih rindu mendengar bagaimana jadinya sekarang. Kalau sebelumnya kami dengar keindahan, tetapi bagian pasal 3 akan kami dengar masuknya racun, masuknya bahaya, masuknya ke tengah-tengah dunia tragedi, membuat kebahagiaan menjadi sirna, membuat semua kita merasakan bagaimana pahitnya. Biarlah kami menangkap pengertian ini untuk kami lanjutkan berjalan sehingga kami dapat mengenal Tuhan Allah pencipta kami itu, dan kami boleh bercakap-cakap dan tahu bahwa Tuhan Allah telah memberitahukannya kepada kami. Kepahitan terjadi karena manusia sudah ditipu oleh si iblis itu. Berkati kami Tuhan kami Yesus. Amin. Kejadian pasal 3 itu judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Tragedi terjadi, kebaikan yang sudah dibuat oleh Tuhan Allah dirusakkan oleh satu orang. Ini permulaan kita dengar, kebaikan yang dibuat Tuhan Allah dirusakkan. Ayat diberikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ada orang yang datang ke Taman Eden itu namanya ular si cerdik. Ular yang cerdik ini datang ke situ. Tapi apakah ini setan belum diceritakan di sini, tapi setan memakai oknumnya ular itulah. Inilah yang sederhana Alkitab mengatakan, kapan Taman Eden dirusakkan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jadi rupanya kalau sekarang pun sudah biasa kita bisa berbicara kepada binatang-binatang dan dapat kita jinakkan. Sebenarnya itu sudah ada terjadi sebelumnya di Taman Eden. Makanya Adam bisa memberi nama kepada binatang-binatang. Dan di sini pun kita jumpa. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati.
Saya tidak mengungkapkan bagaimana cerita jatuhnya Adam ini dengan Hawa berbuat dosa. Saya hanya mengungkapkan fakta bahwa ada yang menggoda si Adam dan si Hawa. Kalau dalam cerita ini Anda bisa lihat, oh ini perempuan itu yang digoda. Boleh. Tapi kita memfokuskan kapankah Taman Eden itu menjadi tragedi yang mendatangkan pengalaman kita yang kita alami setiap hari. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mungkin Anda masih ingat apa yang dikatakan Allah kepada Adam. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Saya baca sekali lagi. Tetapi pohon yang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Datang si ular, ayat 4 kita baca. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekarang yang mana yang benar? Apakah Tuhan Allah yang benar atau si ular yang benar? Maka sekarang ini kita juga banyak mendengar apa yang kita ketahui, tetapi kita harus memikirkannya. Yang mana yang benar dan mana yang akan terjadi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Baru disambungnya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Baik, kita ulangi sekali lagi. Apa yang dikatakan ular itu kalau kita garis bawahi, dia, mungkin Anda katakan, dia membohongi si Hawa. Boleh. Atau Anda akan katakan si ular ini mengatakan palsu. Boleh. Atau Anda katakan si ular ini menyangkal kebenaran yang Allah katakan. Kalau saya pilih kalimat yang terakhir, menyangkal, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Allah disangkal. Sekarang kita akan menonton yang mana yang nanti akan jadi. Kalau seorang ibu katakan kepada anaknya, nakku, jangan pegang api ini ya. Jangan pegang, nanti kau terbakar. Karena mamanya tahu bahwa ini api akan membakar kalau dipegang. Tetapi kawan tetangganya, sahabatnya bermain-main di situ berkata, tidak, kita tidak akan terbakar. Mari kita pegang api ini. Dia menyangkal apa yang dikatakan oleh ibunya itu. Tetapi sekarang yang manakah yang benar? Jadi kalau nanti kita lihat kematian, maka mata kita terbuka bahwa penyangkalan yang dikatakan Allah, supaya kita tidak bisa lupa bahwa itu yang akan terjadi. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tempat ini, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diberikan kesangsian, disangkalnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah yang menciptakan dia. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya
lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Banyak ceritanya dalam godaan membuat si Hawa akhirnya menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Perempuan itu melihat, bagus ya, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ditambahkannya lagi apa? Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Banyak godaan dan daya tarik di mana ular sudah menyangkal apa yang Tuhan Allah katakan. Mungkin Anda katakan bagaimana prosesnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Boleh. Saya tidak akan menyinggung apakah daya tariknya hebat atau tidak hebat. Yang saya hanya mau katakan satu sisi. Ular itu menyangkal. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Yang mana yang harus dipercayai dan yang mana yang harus didengarkan dan yang mana yang benar terjadi nanti. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa arti ayat 6 ini? Maka Anda akan katakan Adam sudah menyangkal bahwa kalau kau makan buah ini engkau akan mati. Adam berkata dalam hatinya dan si Hawa, kami tidak akan mati. Tetapi itu akan memberikan pengetahuan dan akan memberikan enak kami dengar. Adam dan Hawa begitu dekatnya dengan Tuhan Allah. Tetapi sekali datang si ular itu, dia lebih mempercayai daripada apa yang dikatakan ular ini. Sehingga Adam dan Hawa menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Kalau kau makan buah ini, engkau akan mati. Si ular katakan engkau tidak akan mati. Banyak yang bisa menggoda kita. Tetapi cuma satu keputusan. Aku menyangkal atau mengaminkan. Yang dikatakan Allah itu yang akan jadi. Mungkin Anda akan dapat berkata, yang mana yang benar? Si ularkah atau yang benar adalah Tuhan Allah yang memberikan napas kehidupan kepada Adam dan Hawa? Makanya dengan sederhana dapat kita katakan hari ini kalau kita melihat kematian, Allah mengatakan, yang kukatakan itu yang benar. Yang dikatakan ular pembohong ini, entah apapun Anda nanti akan ceritakan, ular ini apakah lambang iblis, ataukah ular ini lambang kecerdikan, atau ular ini memang pembohong dan pembunuh dari dahulu. Yang saya mau katakan hanya satu, bahwa ular ini mengajak Adam dan Hawa menyangkal apa yang dikatakan oleh Allah. Dari sekarang Allah harus mengatakannya supaya kamu tahu bahwa apa yang kukatakan itu yang akan terjadi. Maka kita pengalaman kita dari hari ke hari mendengar manusia mati. Waktu kita mendengar manusia mati, kita harus ingat cerita di Taman Eden ini. Orang yang menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, dia akan mati sebagaimana kita alami hari ini. Pelajaran kita dari Taman Eden akan membawa kita pengalaman selama kita hidup di bumi. Dan nanti pengalaman kita mati secara rohani, mati secara jasmani, mati secara rohani, neraka sampai selama-lamanya. Saya bacakan sedikit lagi. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
lalu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa arti ayat ini kalau kita bandingkan tadi? Mereka telanjang tapi tidak malu. Itu tadi dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tapi dalam cerita ini sesudah mereka menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah Pencipta, maka terbukalah mata mereka berdua. Maka dalam iman saya, apakah kita mengenal Tuhan Allah yang berbicara kepada Adam? Apakah kita tahu Tuhan Allah yang mengatakan jangan makan buah ini, kalau engkau makan buah ini engkau akan mati? Apakah kita kenal Tuhan Allah yang menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden? Siapakah Allah yang demikian ini? Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apa artinya sekarang telanjang? Pasti jawabnya ke belakang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ada yang hilang. Maka semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ada yang hilang. Karena itu dia sudah muncul merasa malu. Sudah kurang. Mari kita renungkan kembali. Kalau kita menyangkal apa yang dikatakan Tuhan Allah, maka kita akan melihat kekurangan kita. Maka kalau dikatakan dalam dunia yang lain berdosa atau tidak percaya, akhirnya kita merasa kurang. Makanya muncullah di sini dikatakan mereka telanjang, lalu mereka membuat daun pohon ara dan membuat cawat. Mungkin Anda akan katakan dalam kalimat nomor 7 yang terakhir, inilah cikal bakalnya agama, bagaimana manusia menutupi semua kekurangannya supaya tidak kelihatan kekurangannya. Maka Adam dan Hawa lah agama yang pertama Adam buat pertama. Muncul Adam memikirkan bagaimana jalannya supaya Tuhan Allah yang menciptakan kami ini kembali bisa tidak ada kekurangannya. Cikal bakal agama muncul dalam ayat 7 ini. Manusia berusaha menutupi kekurangannya sesudah dia menyangkal apa yang dikatakan oleh Allah. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Setengah kalimatnya menunjukkan kebahagiaan antara Adam dan Hawa, antara Allah yang bisa berjalan-jalan di Taman Eden dan Adam dan Hawa ada di situ, sahabat Allah yang paling dekat yang diciptakan sepeta dengan seteladan dengan Allah. Enak kalimat ini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu dan waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohonan dalam taman. Apa yang bisa kita ambil dari pengertian bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohon dalam taman? Mungkin Anda langsung katakan, hati nuraninya berkata bahwa dia sudah menyangkal firman Tuhan Allah. Boleh? Boleh juga akan katakan, sudah tidak sempurna lagi, tidak berani jumpa dengan Allah. Boleh. Tetapi yang saya menarik bagi saya, Anda bisa lihat, tapi Adam dan Hawa dikatakan tadi bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
Mereka sudah membuat baju karena mereka rasa telanjang. Dengan demikian, seharusnya mereka tidak lagi malu. Mereka sudah kembali menjadi sempurna. Kenapa dia bersembunyi? Kalau memang sudah dibuatnya daun pohon ara, ngapain dia meninggalkan Tuhan Allah? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Mungkin Anda tahu. Mungkin Anda tahu jawabnya. Baju yang dibuat oleh Adam dan Hawa itu tidak cukup menutupi kekurangannya. Maka sampai hari ini semua orang, kita tahu bagaimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, jangan malu berjumpa dengan Allah. Kita buat cara kita sendiri seperti Adam dan Hawa. Tetapi kalau kita tiru cerita Adam ini, kok enggak berhasil dia? Kalau memang sudah dibuatnya caranya sendiri, kenapa dia tidak berani berjumpa dengan Tuhan Allah itu? Kalau memang daun pohon ara yang sudah dibuatnya, membuat sawatnya, menutupi kekurangannya, ngapain lagi dia bersembunyi? Maka dalam pikiran saya, apa yang dibuat Adam dan Hawa tidak pernah bisa menutupi dosanya. Apa yang dibuat Adam dan Hawa tidak pernah bisa. Maka sampai hari ini pun kita akan bersama dengan Adam dan Hawa. Pengalamanku juga sama seperti Adam dan Hawa. Sudah aku coba semua cara. Tapi waktu aku berjumpa, waktu aku mau datang kepada Tuhan Allah seperti Adam dan Hawa ini, aku gemetar. Maka aku coba juga menutupi dengan bahasa manusiawi. Bahasa manusia aku berkata, memang aku kurang, tapi ampunilah aku dalam kekuranganku itu. Sudah amin pun tetap juga dalam hati kita, aku belum layak. Adam dan Hawa membuat cawat, jalan menutupi dosanya yang sudah dia lakukan dengan menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Kalau kau makan buah ini, kau akan mati. Kelihatannya Adam gagal, ya. Jadi kalau boleh kita menerima dua hal saja. Adam menyangkal yang dikatakan oleh Allah. Dia sudah dibohongi oleh si iblis. Dan Adam mencoba menutupi kekurangannya dan gagal. Dia tidak berani waktu berjumpa dengan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang menciptakan dia. Kalau tadinya dia begitu baik, tetapi sekarang dia takut karena Adam telah menyangkalnya. Mungkin saudara masih memiliki seperti Adam, tidak berani berjumpa dengan Tuhan Allah yang menciptakan saudara. Mari kita berdoa. Dalam cerita tragedi di Taman Eden, hari ini kamilah Adam yang telah mendengar. Dia menyangkal apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Maka setiap hari kami melihat kematian. Dan Adam mencoba membuat jalan supaya dosanya diampuni dari daun pohon ara. Tetapi tidak bisa juga ditutupi. Kami hari ini mendengar cerita ini sebagai orang berdosa. Supaya kami mengakuinya. Gagal Adam mencari jalan keluarnya. Kami juga Tuhan Yesus akan gagal kalau kami mencari jalan pengampunan dosa. Kami juga gagal. Itulah sebabnya kami tidak berani datang ke hadapan-Mu. Buatlah satu hari kami akan menemukan baju Adam, di mana kami tidak merasa malu lagi waktu berjumpa dengan Tuhan Allah pencipta kami. Dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami. Amin.